Nah, selanjutnya adalah masa depan yang sekiranya bisa terwujud dari kebijakan-kebijakan yang digelontorkan dari KMT ataupun PKT ini. Karena saya lebih condong ke KMT, saya coba bedah lagi peraturan regulasi yang di kebijakan-kebijakan yang digelontorkan oleh KMT tentunya kepada rakyatnya. Ini saya buka lagi. Sebenarnya video sebelumnya sudah terwakili, cuman saya lebih jabarkan lagi karena tentunya lebih kompleks lagi begitu. Tiga prinsip dasar San Minsui: nasionalisme, demokrasi, kesejahteraan. Ya, ini saya pikir menjadi sebagai pedoman, ya, istilahnya pedoman bagi pemangku kekuasaan untuk melakukan kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi yang ada di bawahnya, yang menjadi panduan dalam bertindak juga bagi rakyatnya, bahwa nasionalisme, bahwa rakyat Cina itu harus setia, harus cinta pada tanah air mereka sendiri. Ya, dengan ini mereka tentunya akan istilahnya akan menjaga persatuan dan kesatuan mereka, tidak terjadi perpecahan satu sama lain. Itu dari nasionalisme dari Sun Yat-sen, San Minsu-nya. Terus kemudian demokrasi, ya, demokrasi, demos dan kratos. Demos itu adalah kekuasaan, kratos adalah rakyat. Karena di sini demokrasi itu artinya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi segala peraturan, kebijakan yang digelontorkan oleh pemerintah itu semuanya adalah representasi dan juga kehendak dari rakyat. Rakyat memiliki peran aktif, peran yang tentunya sangat vital dalam pembentukan perundang-undangan ataupun regulasi oleh pemerintahan. Ketika itu terjadi dari vertikal, dari atas ke bawah, kebijakan itu tentunya juga akan memihak rakyat, karena itu adalah keinginan dan representasi dari aspirasi rakyat. Itu mau dari situ. Akhirnya apa? Akhirnya kebijakan yang digelontorkan oke, rakyatnya jalan dan oke, demo dan protes dan lain sebagainya, pemogokan ataupun apapun itu tidak ada dari demokrasi ini. Jadi rakyat itu saya pikir itu diberikan peran sebagai civitas akademika, sebagai audit, sebagai pengawas, sebagai pelaku, bukan penonton dari suatu kebijakan. Jadi kalau memang kebijakan dari atas, penguasa, pemangkuasaannya ada keliru sedikit atau apapun, nanti bisa diawasi, bisa dievaluasi oleh rakyat sendiri begitu. Terus kemudian ya itu tadi, kemudian kesejahteraan. Nah, kesejahteraan tentunya ya harapannya nanti ke depan ya sejahtera semuanya dalam artian pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisik. Ya, pembangunan fisik berupa infrastruktur ya, militer, terus kemudian pembangunan dan lain sebagainya, dan pembangunan non fisik. Nah, yang saya pentingkan di sini adalah pembangunan non fisik. Yang sebenarnya saya garis bawahi di sini pembangunan non fisik dari dari KMT dengan PKT. Kalau saya bandingkan itu secara impact itu akan resistensi dan kemudian dampak positifnya itu ada poin plus yang ada di KMT. Karena apa? Karena mereka terbuka, karena mereka mau menerima, mau welcome, mau mau belajar dari negara-negara lain. Ya, pembangunan non fisik, pembangunan mental itu biasanya berhubungan dengan pendidikan. Yang mana pembangunan mental ini saya pikir adalah pembangunan yang tentunya investment atau investasinya itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi resistensinya, jauh lebih panjang, jauh lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan pembangunan fisik seperti bangunan dan lain sebagainya. Karena pembangunan fisik itu hanya bermanfaat di satu titik itu aja. Tetapi kalau yang pembangunan fisik dari pendidikan, ya mereka memiliki modal, mereka memiliki aset, mereka memiliki pikiran, kemudian mereka memiliki keterampilan tertentu, ya artinya juga akan dimanfaatkan mereka sendiri begitu. Terus kemudian pendekatan ekonominya kapitalisme negara, ya kita memang diberi keleluasaan untuk mendirikan suatu perusahaan-perusahaan ataupun pos-pos ekonomi ya istilahnya, pasar-pasar yang tentunya bebas ya kan, dengan permainan kapitalisme. Karena kapitalisme saya pikir itu sangat
membangun suatu negara ketika memang kalau kita dibandingkan dengan komunisme, yang mana komunisme ini biasanya dikontrol oleh satu orang, ya kan, satu pemerintahan, salah satunya di Mao Zedong ini, nah di sentral, ya kan. Kalau memang pemerintahannya lesu, pemerintahannya produktivitasnya turun, kemudian kemampuannya juga turun, ya tentunya secara tersier ekonomi yang ada di bawahnya juga akan dampaknya juga akan buruk bagi perekonomian yang ada di bawahnya, begitu. Kalau kapitalisme, kalau memang kebijakan yang atasnya sudah buruk, tapi kita masih punya change, misalnya punya kesempatan kesempatan dari rakyatnya untuk membangun, untuk mengembalikan roda perekonomian yang ada dalam pemerintahan Cina pada waktu itu, begitu. Kemudian strukturnya inklusif, ya tetap ada kelas sosial, ya kelas-kelas sosial masih ada, si kaya dan si miskin tetap ada, cuman inklusif, ya semua bisa mendapatkan hak-haknya, ya kan, bisa mendapatkan hak, bisa mendapatkan bisa mendapatkan akses-akses yang tentunya juga sama jika dibandingkan dengan si kaya dan si miskin. Kalau kita bandingkan dengan PKT, itu penghapusan semua kelas, yang ada cuman buruh dan sama petani juga. Nah, ketika buruh dan petani itu diangkat ataupun dia masuk birokrasi pemerintahan, itu tentunya juga akan memunculkan segmentasi kekuasaan. Kelas baru antara buruh yang ada di birokrasi dengan buruh yang ada di bawah. Dan itu segmentasinya lebih eksplisit lagi, saya pikir. Begitu. Terus kemudian reformasi agraria dijanjikan tapi terbatas. Ya, di sini ditekankan bahwa industrialisasi itu juga penting, bahwa kalau ikut perkembangan dari dari KMT ini, tentunya dari dua sektor sekaligus dia bisa menjadi titik tumpuan perekonomian yang ada di Cina pada waktu itu. Tidak hanya satu sektor saja. Jadi perlunya diversifikasi ekonomi, ya. Karena itu kalau memang salah satu pihak, misalkan kita mengandalkan satu pihak, misalkan pertanian saja, itu seperti konsepnya dari PKT, dari Mao Zedong, reformasi agraria dicanangkan, terus kemudian proses program-programnya semuanya berpihak condongnya ke pertanian. Kalau memang pertaniannya sudah gagal dan tidak ada gagal kemudian rugi, terus mau kemana tumpuan ekonominya, mau kemana? Tapi kalau kita diversifikasi, kita fokus ke beberapa sektor industri, kita sektor ke pertanian juga ada. Ketika pertanian lesu, industri naik. Ketika industri lesu, pertanian juga naik, jadi imbang. Jadi teori komparatif miliknya David Ricardo dalam teori perekonomian, yang kemudian mengandalkan opportunity cost itu. Begitu. Terus kemudian sistem politiknya ya demokrasi, tapi ada beberapa pembagian kekuasaan, distribution of power. Tentunya saya pikir ini sangat merepresentasikan rakyat. Ketika demokrasi sudah ada, pemilihan umum sudah ada, terus kemudian kekuasaan itu dipegang oleh penguasa yang tentunya sudah dipilih oleh rakyat, maka representasinya itu lebih tercanangkan, terlihat, tereksplisit. Karena apa? Karena lewat pemilu, karena lewat demokrasi, yang milih rakyat kok. Jadi pemimpinnya lebih terpercaya, karena yang milih sendiri rakyat, begitu. Terus kemudian ini kalau di kalau di Komintang ini tidak ada satu partai. Kalau memang PKT kan satu partai. Nah, satu partai itu rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan yang semacamnya. Begitu. Terus kemudian modernisasi ini sudah, ya. Hubungan luar negeri ini, ya, saya pikir ketika KMT berhasil atau berani membuka peluang hubungan diplomasi dengan negara-negara lain, itu artinya apa? Itu artinya dia membuka gerbang jalur diplomasi dan juga jalur hubungan dagang antara satu negara dengan satu negara lain. Dengan berarti itu dia akan memenuhi kebutuhannya. Sekaligus dia juga akan membuka gerbang transfer teknologi dari negara lain dan negaranya sendiri. Dalam hal ini,
akan berdampak positif sekali, bahwa hubungan diplomatis itu sangat diperlukan saya pikir untuk membangun suatu negara. Untuk transfer teknologi itu saya pikir itu sangat perlu agar terjadinya hubungan diplomatis, agar bisa saling bantu, saling sokong, dan nantinya ketika ada satu masalah bisa selesaikan bareng-bareng, ya ada partnernya, ada ada temennya, ya kan, bisa diselesaikan bareng-bareng, disokong bareng-bareng begitu. Ya pendidikan dan budaya, pendidikannya lebih terbuka. Kalau yang di KMT masa depannya mungkin saya pikir pendidikannya karena mengacunya pada barat dan kemudian berani membuka atau welcome terhadap pendidikan barat, tentunya juga akan lebih maju dan lebih modern, tidak terkungkung dan terpusat dalam satu ajaran saja. Ya, satunya itu adalah seperti di PKT. Nah, PKT yang mana di sana dia sangat tertutup, dan kemudian doktrin-doktrin komunisme atau Maoisme, ideologi dari Mao itu sangat dicanangkan di sana. Ya begitu, saya pikir itu masa depan yang sangat cerah. Saya pikir kalau ya saya pikir itu ya lumayan cerah kalau dibandingkan dengan dengan PKT. Saya akan memilih KMT karena masa depannya seperti itu ya, lebih cerah, lebih terbuka, lebih oke jika dibandingkan dengan PKT. Ya begitu.